Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bapak Ibu, mari kita awali dengan beristighfar bersama-sama. Mudah-mudahan malam ini di pengajian ini Allah ampuni semua dosa, salah dan khilaf kita. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah Rabbana. Sekali lagi astagfirullah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mukarramun, para kiai, para alim ulama, para guru ngaji yang ada di tengah-tengah kita, para ustadz dan ustadzah, wabil khusus para tokoh dan sesepuh masyarakat di kampung apa namanya ini? SP3 Radio Wadio. Oh, saya kirain radio. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Ansor. Jadi Al-Ansor ini sejarahnya adalah nama dari penduduk kota di Madinah Al-Munawwarah. Namanya kaum Ansor. Adapun kaum yang berangkat hijrah dari Mekah itu namanya kaum Muhajirin. Orang-orang di Madinah itu baik-baik, lembut hati, wanitanya cantik-cantik, laki-lakinya semuanya tampan dan ganteng-ganteng. Sama dengan di kampung Wadio ini. Ibu-ibunya cantik-cantik, bapak-bapaknya biasa-biasa aja. Ini yang seragam pink grup hadroh ya. Masya Allah, warnanya menyala ya, persis kayak agar dari kulkas, seger warnanya. Ini seragamnya sudah lunas? Alhamdulillah. Mohon maaf kalau sedikit kelihatan agak lelah. Hari ini Masjid Al-Ansor adalah masjid yang ketiga yang kami datangi hari ini. Kalau
dari pertama kami datang di Nabire, ini masjid ke-9 dari rencana 29 masjid. 9 sudah, berarti sisanya masih. Masya Allah. Ibu masih enak nih kebagian, kita masih seger. Yang kasihan nanti yang titik terakhir. Tapi mudah-mudahan kami sehat walafiat. Allah mudahkan urusan dakwah kami. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir, saya doakan mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan yang punya hutang semua hutang-hutangnya lunas. Ada di sini yang punya hutang? Angkat tangan. Ada ngaku kan? Amalan kalau mau hutang itu lunas cuma satu. Amalannya cuma satu, bayar. Insya Allah lunas ya. Bapak Ibu, terutama adik-adik yang masih gadis, masih jomblo, saya doakan biar cepat dapat jodoh. Saya doakan jodohnya dapat cumi rebus. Bapak Ibu sudah tahu cumi rebus? Cumi rebus itu singkatan, kepanjangannya cumi rebus calon suami rekeningnya bagus. Kalau yang bapak-bapak ini, Masya Allah, ini wajah-wajah orang soleh, Ibu. Ini kalau wajah-wajah seperti ini saya namakan wajah kopi sianida. Apa itu kopi sianida? Komunitas pria siap nikahin janda. Amin. Itu yang amin istrinya nggak datang. Ada janda di sini? Ada apa banyak? Banyak. Mana janda? Angkat tangan. Itu ada, Masya Allah. Halo ayam beb. Sekalinya yang tunjuk janda umurnya 67 ya, sama dulu. Baik, ini santai aja ya. Nanti ngajinya saya mau cerita tentang Rasulullah saja, supaya kita makin cinta dengan Rasulullah, makin sayang dengan Rasul. Bu, Ibu sayang suami nggak? Kurang tulus jawabnya. Sayang suami nggak? Yang janda dia. Yang punya suami sayang suami nggak? Sayang Rasul nggak? Ibu lebih sayang suami apa sayang Rasul? Suaminya? Suami sayangnya sebatas hidup, tapi cinta dengan Rasul dunia akhirat. Dan subhanallah, kami datang ke sini tentunya membawa apa yang sudah Rasulullah sampaikan untuk kita dalam bentuk wahyu. Siapa malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada pengajian, di situ sedang dibahas Al-Quran, maka di situ pula hadir malaikat Jibril di antara kita. Kenapa? Malaikat Jibril adalah satu-satunya malaikat yang setiap hari membawakan wahyu yang begitu indah. Dengan ayat yang pertama yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril, nama suratnya surat Al-Alaq, bunyi ayatnya adalah Iqra
Bismi rabbikal ladzi, bacalah. Maka Al-Quran ini sesuatu yang sebenarnya harus kita muliakan dalam hidup. Al-Quran. Al-Quran nama lainnya adalah Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pembeda. Karena lewat Al-Quran inilah manusia bisa membedakan mana dosa, mana pahala, mana kebaikan, mana keburukan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Makanya lihat, tidak ada satu orang pun yang bisa merubah Al-Quran. Betul, Mas? Walaupun bukan dalam kategori merubah, tapi biasanya setiap orang itu ketika baca Al-Quran terpengaruh dengan dialek dan dialognya. Ini hebatnya Al-Quran. Ini rata-rata aslinya ibu dari mana? Jawa. Baik. Bapak Ibu yang asli dari Jawa, kalau kita mau jujur Bapak Ibu, biasanya kalau orang Jawa itu susah bilang huruf H. H jadi K. Makanya Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Masih ada yang baca seperti itu? Masih. Kakek nenek biasanya yang sudah tua. Orang Jawa yang sudah tua biasanya nggak bisa bilang huruf ain jadi eng. Makanya bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal colek dari belakang, ngalamin apa Mbak? Apa itu dosa? Tidak. Inilah hebatnya Al-Quran. Ada Al-Quran di depan Ustadz. Apa Ustadz mau jualan Al-Quran? Bukan. Kalau jualan Al-Quran, saya ada Al-Qurannya, Bapak Ibu ada uangnya, beli, selesai. Tapi ini adalah Al-Quran contoh dan hadiah. Kami sudah keliling 3 tahun, kami kumpulkan dari masjid ke masjid, dari Sabang sampai Al-Quran, dan Al-Quran itu kami sebarkan dari Sabang sampai. Itulah maksud tujuan kami datang ke masjid ini, supaya tidak ada dusta di antara kita. Jangan nanti ada obrolan di luar masjid, Ustadz Zaki ceramahnya jual Al-Quran. Bukan. Kami ingin mengajak Bapak Ibu menjadikan Al-Quran sebagai bekal di akhirat. Di setiap masjid saya mengajak semua untuk sama-sama kita baca doa. Allahumma rahamna. Silakan angkat suara. Waj'alhu lana imama wa hudan. Oke, direm sampai di situ ya. Ibu-ibu kalau keenakan ngaji nanti sampai subuh nih baru selesai. Al-Quran itu bekal kita buat di akhirat, Ibu. Au mushafan warotha. Seperti apa Bapak Ibu yang mau bersedekah Al-Quran, nanti ada waktu dan sesi khusus. Saya persingkat saja mukaddimahnya supaya nanti ngajinya agak lama ya. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, kami datang ke sini alhamdulillah tidak mengemis-ngemis dibelikan tiket pesawat, tidak. Kami tidak meminta-minta direntalkan mobil, tidak. Kami tidak minta disewakan penginapan. Kami datang sendiri, alhamdulillah. Setiap masjid kami sampaikan, Bapak Ibu lihat sendiri, tadi saya nunggu di mobil. Mobil modal sendiri, menginap modal sendiri, pakai uang sendiri. Kami sampai di sini, datangnya tidak dijemput, pulangnya juga nanti nggak diantar.
Sama kayak puas. Ini kreasi kami sendiri. Tadi sore saya ceramah di toko ya. Toko itu bukannya kelab, Ibu. Kami ceramah di toko, mereka menyisihkan sebagian rezeki, dari rezeki itulah yang bisa membawa kami ke sini. Maka malam ini, sebelum kita masuk pada kajian tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami ingin mengajak Bapak Ibu menyisihkan sebagian rezeki, sebagian uang yang dibawa, niatnya untuk membantu safari dakwah kami. Jadi kalau ada yang tanya, untuk apa Ustadz? Ada kantong keliling yang dibawa Ustadz dan Ustazah lembaga kami, itu untuk membantu safari dakwah kami. Keikhlasan dari Ibu, restu dan keridhaan dari Ibu supaya kami gunakan untuk berdakwah ya. Adapun yang buat sedekah Al-Quran nanti ada sesi khusus. Baik, Ustadz dan Ustazah kami silakan berdiri, bawa kantong-kantong sedekahnya. Kami persilakan Bapak Ibu yang mau menyisihkan uang membantu program dakwah kami, diiringi oleh salawat oleh Ustadz Gontar. Silakan Ustadz. Baik Bapak Ibu, sambil kita berselawat. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna, kekasih Allah, paling dicintai. Rasul pernah didatangi oleh malaikat Israfil. Tadi yang menyampaikan wahyu nama malaikatnya siapa? Jibril. Kalau malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup trompet. Sangkakala. Emang tahun baru. Masa Israfil niup trompet? Meniup sangkakala. Sedangkan malaikat yang mengambil nyawa namanya Israfil. Jangan sampai salah ya. Ada Israfil, ada Israfil, ada malaikat Jibril. Malaikat Israfil datang, wahai Muhammad, kan tugas malaikat Israfil meniup sangkakala nanti ketika kiamat, Ibu ya. Al-Qari'ah
qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farashil. Nanti kiamat Israfil turun. Ini kiamat belum kok malaikat Israfil udah turun. Rasulullah bingung, wahai Israfil kenapa udah turun duluan, belum waktunya? Ada sesuatu yang penting wahai Muhammad. Kenapa? Engkau dikasih dua pilihan sama Allah, disuruh pilih di antara dua. Apa pilihannya? Pilihan yang pertama, Allah bertanya kepada engkau wahai Muhammad kekasih Allah, ya Khalilullah, engkau ingin menjadi Rasul sekaligus Raja, apa engkau ingin menjadi Rasul sekaligus hamba? Pilihan yang pertama jadi Rasul sekaligus Raja. Pilihan yang kedua jadi Rasul sekaligus hamba. Bapak Ibu pasti tahu mana yang Rasulullah pilih. Menjadi Rasul dan malaikat Israfil menangis. Apa kata malaikat Israfil? Ya Muhammad, engkau ini kekasih Allah. Andai engkau memilih menjadi Rasul dan Raja, pasti yang engkau pegang, semua yang engkau sentuh menjadi emas. Apapun yang engkau injak akan menjadi berlian. Apapun yang engkau genggam akan menjadi mutiara. Saking cintanya Allah kepada engkau, tapi engkau lebih memilih menjadi Rasul dan hamba. Bahkan seorang Nabi Muhammad tidur di atas pelepah kurma. Ikhlas Rasulullah. Ya. Tadi sore saya membahas khusus tentang ikhlas. Seperti apa ikhlasnya Rasulullah, saya ceritalah tentang santri. Ini semua di sini kan orang NU rata-rata Pak ya. Betul. Kita ini Nahdiyin. Ada santri NU selesai liburan dari pesantren. Kata bapaknya, nak, kamu mau balik ke pesantren? Iya bapak. Bapak nggak bisa nganter. Ini bapak titip singkong 1 karung. Tolong kasih ke Pak Kiai. Salam, bapak nggak bisa nganter. Pulanglah ini santri ke pesantren membawa apa tadi? Tahu singkong. Orang sini bilang apa? Sama. Telo. Kalau singkong telo, kalau ubi? Hah? Batas. Petatas. Petatas. Santri bawa singkong 1 karung. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Iya nak, sudah pulang kamu liburan? Sudah. Pak Kiai, salam dari bapak saya, ada singkong 1 karung. Kata Pak Kiai, taruh di dapur. Taruhlah di dapur. Pak Kiai panggil istrinya, Bu Nyai. Umi, iya Abi, kata istrinya. Itu ada santri baru pulang bawa singkong 1 karung. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kita kalau ada yang ngasih hadiah, tahadu, tahabu, balas lagi dengan hadiah supaya berkah. Umi, lihat di dapur ada apa? Gantikan singkong yang 1 karung hadiah dari kita. Uminya ke dapur, ada seekor kambing lagi diikat. Tahu kambing? Kambing. Orang sini bilang apa? Kambing. Wedus. Bu tahu kambing, Bu? Kambing. Bu, kambing. Ibu, kambing. Wedus. Abi, kata istrinya Kiai, iya kenapa Umi? Ada wedus. Ada kambing. Ya sudah, nggak ada yang lain, nggak ada. Suruh bawa pulang. Nih, lihat santri ikhlas bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Pas lagi bawa kambing, temannya ngeliat, oh, enak si Fulan,
datang bawa singkong, pulang bawa kambing. Besok saya buat duren 1 karung, pasti dikasihnya sapi. Besoknya dia bawa duren 1 karung, diseret-seret, Pak Kiai, ada duren dari bapak saya. Bohong. Oh, dari bapak sampean? Iya Pak Kiai. Oh ya sudah, taruh di dapur, panggil uminya. Umi, kata Rasulullah, kalau ada yang ngasih hadiah, kasih hadiah lagi. Lihat Umi, di dapur ada apa? Kasih ke anak santri yang bawa duren. Uminya ke dapur, alhamdulillah Abi, ada singkong. Kata abinya, nggak ada yang lain? Nggak ada. Ya sudah, pulang sudah bawa singkong. Datangnya bawa duren, pulangnya bawa. Yang pertama, santrinya ikhlas. Orang ikhlas datang bawa singkong, pulang bawa. Yang tidak ikhlas datangnya bawa duren, pulangnya bawa. Seperti itulah ikhlas yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dilihat dari sisi manapun serba hebat. Dari sisi kepemimpinan, Rasul pemimpin yang paling hebat. Dari sisi kesehatan, Rasulullah hidupnya paling sehat. 63 tahun Rasulullah hidup, sakit cuma 2 kali saja. Yang pertama karena disihir oleh nenek-nenek dari Yahudi. Yang kedua karena memang faktor usia, umur dan uzur. 63 tahun. Sakit cuma 2 kali. Kok bisa? Sarapannya sehat, makannya sehat, tidurnya bagus, ibadahnya bagus. Rasulullah sarapannya air putih hangat campur madu, kurma 7 butir, selesai. Makanya hidupnya sehat. Orang wadio, orang wadio, kalau Rasulullah sarapannya air putih hangat madu dan kurma 7 butir, orang wadio sarapannya apa? Siri. Apa? Nasi apa? Nasi kuning, nasi uduk. Sarapan harusnya nggak boleh banyak. Kita sarapannya Masya Allah, nasi uduknya sepiring, di dalamnya ayam 2. Belum lagi tempe, belum lagi tahu. Jam 9 kenyang sudah. Makanya kita dekat sama penyakit. Rasulullah hidupnya sehat. Rasulullah dari sisi berkeluarga, Rasul suami yang paling romantis. Tahu romantis tak? Bukan rokok makan gratis ya. Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah bertahun-tahun, tapi lihat Rasul selalu memanggil istrinya dengan panggilan romantis. Apa panggilannya? Ya Umairah, wahai yang pipinya merahan. Wajar Aisyah dipanggil yang kemerah-merahan karena memang Aisyah sudah merah pipinya dari pabriknya. Kalau ada orang wadio, lupa mulusnya. Kalau ada wanita mak-mak dari wadio, pipinya merah, ini 2 kemungkinan Pak. Kalau nggak habis digampar suami, jangan-jangan ditagih hutang nggak bayar-bayar. Ya Umairah, wahai yang pipinya merahan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita tentang bagaimana romantisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu izin, kalau boleh adik-adiknya dikondisikan ya, supaya kita pengajian yang khusyuk. Sayang, belum tentu setahun sekali ke sini ya. Adik-adik kalau mau di sini diam ya, dengerin Ustaz ceramah ya. Kalau mau main dipandu mungkin biar mainnya di luar. Dikondisikan Bapak Ibu supaya pengajian kita khusyuk.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah romantisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah, sebelum Rasulullah menikah dengan Siti Aisyah, nama istri pertamanya siapa? Siti Khadijah, janda kaya raya saudagar di kota Mekah. Rasulullah menikahi Siti Khadijah umurnya 25, saat itu Siti Khadijah umurnya berapa? 40. Perbedaannya berapa tahun? 15 tahun. Jadi kalau ada anak bapak ibu, maaf, umurnya masih muda, laki-laki belum pernah menikah, ingin menikahi janda, kira-kira boleh apa tidak, Pak? Lebih baik anak bapak yang nikahi janda itu apa bapaknya? Langsung ketawa. Inilah Rasulullah. Aisyah dinikahi masih sangat muda. Belum bisa masak, belum bisa beres-beres, belum bisa rapi-rapi. Suatu saat Rasulullah bilang apa sama Aisyah? Wahai Aisyah, bisa nggak masakin saya sayur? Padahal Aisyah belum bisa masak, tapi karena saking cintanya dengan Rasulullah, ketika ditanya bisa nggak bikin sayur, Aisyah langsung bilang apa? Asia, oke ya Rasulullah. Padahal nggak bisa masak. Berangkatlah ke pasar. Sebelum berangkat ke pasar, Aisyah mampir ke rumah tetangga. Padahal tetangga yang ditanya juga nggak bisa masak, tapi sok tahu, namanya sok tahu, pura-pura tahu padahal nggak tahu. Kalau kata bahasa kita, Mbak suami saya Rasulullah minta dibikinin sayur, bumbunya apa ya? Kata tetangga yang ditanya, gampang Aisyah, nggak susah, bumbunya cuma satu saja, air aduk dengan garam, selesai. Wah, ajaran sesat. Aisyah ke pasar beli garam 1 kaleng. Garam bahasa Jawanya apa? Uyang. Uyang-uyang. Betul uyang. Jangan ngerjain saya, Bu. Uyang. UYA. Oh, UYAH. Uyang. Haknya hak gede apa hak kecil? Hak kecil, uyah. Uyah. Syaratnya cuma garam, uyah sama air. Pergilah Aisyah ke pasar beli uyah. Kalau air apa? Banyu. Air, banyu, garam, uyah. Biar saya nggak lupa. Pas ke pasar beli uyah 1 kaleng. Ada ngomong Indonesia aja lah, ribet. Beli garam 1 kaleng. Panasin air, sudah mendidih, dimasukin 1/4 kaleng. Loh, namanya juga nggak bisa masak. Diaduk-aduk, selesai, dihidangkan di depan Rasul. Rasul melihat Aisyah bawa mangkok, ada asap-asapnya, wah lezat. Rasulullah pengen romantis. Apa kata Rasulullah? Ya Humairah, saya pengen dong disuapin. Tuh lihat, ya Allah, di kampung sini masih ada bapak yang disuapin istrinya, Pak. Itu bukan karena sayang, karena bapak lagi kumat sakitnya, mau nggak mau disuapin. Itu pun suapinnya sambil ngomong. Kata Rasulullah, Aisyah suapin dong. Disuapin pakai sendok. Ya Allah, itu baru nyampe sendok di mulut Rasulullah, netes, terasa asin. Asin kata orang Jawa apa asin? Terasa asin. Ya Allah, saking asinnya Rasulullah meremelek. Ini sayur apa laut ya?
Saya mau tanya, apa Rasulullah marah? Senyum Rasulullah. Apa Rasulullah maki-maki istrinya? Tidak. Rasulullah mencari bahasa, retorika dan diplomasi apa yang paling indah. Rasulullah ingin menyampaikan kalau sayur ini asin, tapi caranya gimana supaya Aisyah tidak tersakiti hatinya, tidak sakit hati. Rasulullah belum nanya, Aisyah sudah nanya duluan. Rasulullah belum ngomong apa-apa, Aisyah sudah nanya, wahai suamiku, bagaimana rasa sayurnya? Rasul menjawab dengan jawaban yang paling jujur, wahai Aisyah, seumur-umur aku hidup, baru kali ini aku merasakan sayur model begini. Ini kan kode, harusnya istri paham. Aisyah masih kecil, malah merasa dipuji oleh Rasulullah. Apa kata Aisyah? Terima kasih suamiku tercinta. Besok aku bikin yang lebih enak dari ini. Besoknya Aisyah bikin lagi. Asumsinya makin banyak garam makin enak. Kalau hari pertama seperempat kaleng, hari kedua ditaruh setengah kaleng. Diaduk-aduk, dihidangkan lagi. Rasulullah lagi nungguin Aisyah sampai bawa sayurnya. Kata Rasul dalam hati apa? Ya Allah, kiamat sampai nih. Apa Rasulullah mau terima disuapin lagi? Disuapin lagi. Kalau hari pertama saking asinnya Rasulullah merem-melek, hari kedua lebih asin Pak, Rasul melek merem-merem. Apa Rasulullah marah? Rasulullah punya cara. Rasul bukan cuma punya cara strategi perang, tapi Rasul punya strategi menata hati supaya istrinya tidak sakit hati. Apa kata Rasulullah? Aisyah, besok bikin lagi sayur yang paling enak ya. Kata Aisyah, siap. Besok bikin. Nggak tanggung-tanggung, itu kaleng dikerok-kerok sekalian. Tublekin, tahu tublekin? Ditumpahin, orang Jawa bilangnya apa? Hah? Ya gitulah kira-kira. Ditumpahin semua, Masya Allah, diaduk-aduk lagi, dihidangkan. Rasul punya cara. Kata Rasulullah, apa hari ketiga pas mau disuapin sayur sama Aisyah? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, hari pertama aku yang disuapin kamu. Hari kedua, aku lagi disuapin kamu. Bagaimana kalau hari ini aku yang nyuapin kamu? Aku malu ya Allah disuapin sama Rasulullah sayur yang super asin itu. Netes sedikit di bibir Siti Aisyah, ya Allah kalau hari pertama saking asin, Rasulullah merem-melek. Hari kedua lebih asin, Rasul melek nggak merem-merem. Ini hari ketiga paling asin, Aisyah merem nggak melek-melek. Alias pingsan, lepok-lepok. Mungkin kalau saya sama bapak yang jadi suami Pak, istri pingsan gara-gara sayurnya sendiri, pas pingsan kan yang enak kita tunjuk, nah lu rasain. Yang gue rasain kemarin begitu. Tapi ya Allah, ketika pingsan, Rasulullah merasa bersalah. Rasulullah bungkukkan badannya. Rasul belai rambutnya Aisyah. Rasul kecup keningnya Pak. Digendong badannya, dibawa ke kamar. Diletakkan dengan penuh kelembutan. Lirih Rasulullah berbisik di telinga Aisyah minta maaf. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, please forgive me. Romantis banget ya. Bapak-bapak, kalau besok ada istri yang pingsan, ikuti cara Rasulullah Pak. Bapak bungkukan badan, bapak belai rambutnya, bapak kecup keningnya, bapak gendong badannya, sampai di kamar, buang yang jauh istrinya. Itulah romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Mau cari suri tauladan yang sempurna seperti apa di atas muka bumi ini? Tidak ada. Only Muhammad, hanya baginda Rasulullah yang paling sempurna. Apa kata Rasul? Innama bu'ithu likutamima makarimal akhlaq. Aku ini diutus bukan untuk membuat manusia jadi kaya, jadi raja, tidak, tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi malu ibu kita sama Rasul ya. Kalau dikit-dikit kita omongin tetangga, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit temperamen, malu sama Rasulullah. Sahabat Rasul tanya, ya Rasulullah, apa syarat aku masuk surga? Rasulullah bilang apa? La taghdab walakal jannah. Ini hafal ibu-ibu biasa. La taghdab walakal, kata Rasul, jangan marah maka surga bagimu. Jadi ibu-ibu kalau nanti suami ada yang marah, keluarin hadis itu. Ayat la taghdab walakal jannah. Hai. Jangan marah ayat maka surga bagimu. Orang marah itu Pak, al-ghadabu, marah yuzilul akal, ngehilangin akal. Lihat orang kalau marah kehilangan akal lah. Semua anggota kebun binatang diabsen sama dia. Dari yang gede sampai yang kecil, habis disebut sama dia. Orang yang marah rugi. Ustaz, saya marah. Nih saya ajarin Bapak Ibu, ada penelitian. Kan Rasul bilang la taghdab walakal jannah. Dokter meneliti, maksudnya apa hadis ini? Dokter itu menyimpulkan ibu kalau lagi marah ambil nafas. Kenapa? Karena orang marah itu oksigennya nggak naik ke otak, Pak. Jadi ngeheng otaknya, lemot tulali. Makanya banyak setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ambil nafas, Bapak Ibu, oksigen ketika kita ambil, Masya Allah, itu ternyata jumlahnya oksigennya 1 liter bisa ngademin otak. Betul kata Rasul. Kalau Bapak Ibu lagi marah, diri posisinya ambil nafas, duduk. Langsung baca istighfar. Astagfirullah. Kalahkan setan. Sudah duduk Pak Ustaz saya, setengah jam duduk saya. Masih marah. Kata Rasulullah, ambil nafas, tiduran. Tahu tiduran? Rebahan. Baringan. Saya sudah rebahan Pak Ustadz 3 jam saya tidur. Bangun masih marah. Kamar mandi, ambil air wudu. Karena orang yang marah itu isinya api. Api harus disiram pakai air. Makanya suruh wudu. Saya nggak cuma wudu Ustadz, saya mandi. Tapi selesai mandi saya masih marah Pak Ustadz. Sholat 2 rakaat. Saya nggak cuma sholat 2 rakaat Pak Ustadz, saya sholat 23 rakaat. Itu terawih Pak. Cukup 2 rakaat. Selesai sholat masih marah. Diri sudah, duduk sudah, tidur sudah, wudhu sudah. Sholat 2 rakaat sudah masih marah. Suruh datang orangnya, tiduran. Kita sholatin bareng-bareng. Tidak ada cara lagi. Orang yang marah itu rugi, Pak. Makanya Masya Allah, Rasulullah itu ditimpuk, dimaki, dicaci, dihina, pelipisnya sampai berdarah. Malaikat penjaga gunung Uhud turun dari langit. Muhammad, apa ingin kami timpakan orang yang menzolimimu itu dengan gunung Uhud? Katakan Muhammad. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai malaikat. Kalaupun sekarang mereka tidak masuk ke dalam agama Islam,
Mereka tidak yakin dengan Allah, yakinlah anak cucu mereka yang akan masuk ke dalam agama Islam. Betul Pak, karena kemuliaan akhlak Rasul, anak cucu orang Taif saat itu terpanggil untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi kita yang hidup, apalagi banyak saudara-saudara kita non-muslim di sini, tunjukkan akhlak, tunjukkan kemuliaan. Seperti itulah dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, kalau engkau cinta denganku, tidak ada cara yang lain, maka sampaikanlah salawat dan salam kepadaku. Minimal kalimatnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina. Oh Ustaz, pakai Sayyidina apa langsung nama saja? Oke, kita orang-orang NU Pak ya. Orang NU itu akhlaknya subhanallah. Ada orang yang bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya pribadi kok kayak nggak sopan ya. Manggil nama Nabi Muhammad kok langsung namanya saja. Contoh, ada Pak Lurah lewat. Ada Pak Lurah di sini Pak? Bu Lurah ada? Mana Bu Lurah? Masya Allah, Bu Lurah namanya siapa Bu Lurah? Krisdayanti. Masya Allah, kok Krisdayanti kesini-sini Ibu? Siapa namanya Ibu? Maaf. Fatimah. Watina. Ibu Watina. Wartina, bilang dong Bu. Ibu Wartina, Masya Allah. Ibu Wartina misalnya lewat di depan kita, kan yang sopan itu pakai label ya. Ibu, Bunda, Umi, Bu Lurah. Bu Lurah Wartina lewat, sehat, alhamdulillah. Sekarang ada kita yang masih muda, Ibu lewat, Martina sini. Sopan gak kira-kira? Manggil Bu Lurah saja harus ada bulurnya. Bu Lurah maksudnya. Sekarang Masya Allah, kalaupun gak tahu nama, panggil titel. Pak Lurah lewat, sehat. Paling gak ada ujungnya Pak. Camat lewat, Mat. RT lewat, yang kasihan kalau lewat RW, Kenapa orang NU saya kita semua pakai Sayyidina, memuliakan seorang Nabi Muhammad? Setiap sholat kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, maka orang yang sholat bukan hanya sedang berdialog dengan Allah, tapi dia sedang berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang punya uang, ada rezeki umroh, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sudah pernah umroh di sini? Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang belum berangkat haji di sini? Angkat tangan yang belum haji. La ilaha illallah semuanya. Ini yang saya pusing, siapa yang mau berangkatin sebegini banyaknya? Ada Allah ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Saya mau kasih amalan supaya yang belum berangkat ke tanah suci bisa haji. Habis maghrib sampai isya, mulai besok, selama terus berturut-turut, Ibu amalkan surat Yasin, baca dari maghrib sampai isya. Setahun
Setahun belum berangkat di-upgrade baca surat Al-Kahfi. Setahun belum berangkat lagi buka lemari baca surat tanah. Kira-kira tanah mana yang bisa dijual? Yasin nggak mempan, Al-Kahfi nggak mempan, yang paling mempan surat tanah. Saya nggak ada surat tanah, surat tanah mertua ambil. Ibu yang punya rezeki umroh, Bu. Rugi orang yang punya uang tapi matanya belum melihat Ka'bah. Almarhum Olga Saputra, sebelum meninggal sering ketemu, saya bilangin, Bang, berangkat umroh. Oh, kontrak sama Dasar RCTI masih panjang, Ustaz. Ya, akhirnya sampai meninggal, kasihan. Almarhumah Jupe, ingat Pak? Jupe, Pak Jupe. Bapak ingat Jupe? Oh, langsung malu-malu gitu. Jupe sakit di RSCM, saya tengokin. Saya manggil dia Empok, karena orang Betawi. Empok udah umroh? Belum, Ustaz. Nih, saya kasih minyak Hajar Aswad. Ini wangi Ka'bah. Nih, saya kasih tasbih. Empok doa supaya terpanggil berangkat umroh. Dia ciumin, dia Ustaz. Ya Allah, ya Ustaz, tahulah gimana saya di dunia hiburan. Sampai akhirnya dia kena kanker serviks tuh, ya. Nggak lama, kira-kira 1 minggu dia telepon ke saya, dia mau umroh. Doain Ustaz, saya mau umroh nih. Walaupun saat itu harus dengan kursi roda. Tapi selesai, dirawat lagi, meninggal dunia saat itu juga. Ibunya bilang ke saya, bersyukur Ustaz, Jupe sudah lihat Ka'bah matanya. Bapak Ibu yang punya rezeki, yang punya uang, jangan ragu, berangkat umroh. Nanti yang mau sedekah, saya mau sedekah umroh, sedekah umroh. Saya mau sedekah Al-Quran, niatnya supaya saya dipanggil umroh. Silahkan ya, boleh. Nanti yang mau sedekah silahkan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kami memberikan begitu kesempatan yang sangat luas dengan sedekah Al-Quran. Kami tidak memaksa. Bapak Ibu yang mau sedekah Al-Quran, niatnya untuk orang tua yang sudah meninggal, boleh. Karena memang itu yang mereka tunggu, Ibu. Mungkin sudah bertahun-tahun kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, ngurusin bisnis, ngurusin ternak, ngurusin ladang, sawit. Kalau di sini mata pencahariannya apa? Berenang. Petani. Sibuk bertani sampai lupa tuh orang tua kita di alam kubur lagi nungguin kebaikan kita. Mereka haus, mereka lapar, tapi hausnya bukan haus air, laparnya bukan lapar makanan. Mereka haus dengan sedekah kita, mereka haus dengan infak dan zakat kita yang diniatkan untuk mereka. Yang belum umroh, yang belum haji, sedekah Al-Quran, nanti Allah mudahkan jalannya. Tenang, ada kun fayakun ya Allah. Pak Ustadz, saya nggak punya uang, pengen sedekah Al-Quran. Bapak Ibu, di setiap masjid saya tegaskan, bersedekah Al-Quran bersama kami tidak harus dengan uang. Yang ada niatnya silahkan. Nanti ketika Ustadz Gontar ajak, Ibu yang mau bersedekah sekian silahkan. Angkat tangan, belum ada uangnya pun, niat Bu. Ini pengalaman baru saya sampaikan di setiap masjid juga. Kita di masjid apa sih yang waktu ada ibu itu? Di Masjid Al-Hidayah, daerah mana? Giring Mulyo. Sekeluarga sedekah, alhamdulillah. Tapi si ibunya belum pegang uang. Saya mau sedekah 8 juta Pak Ustadz, tapi nggak ada uangnya. Dicatat sama sahabat-sahabat kan. Nggak nunggu lama, besok ketemu di tempat makan, dia serahkan uangnya cash. Langsung Allah kasih rezeki. Alhamdulillah. Ada juga ibunda kami
Ibu siapa Bunda? Ibunda Asriani. Ini dari Nabire. Ini jamaah yang setia ikut kami dari masjid ke masjid. Bahkan di sebelahnya ini ada Ustazah Wahdah. Beliau bantu tim kami. Ini baru ketemunya di sini. Sudah seperti saudara. Ini Ustazah Wahdah masih 19 tahun seperti Siti Aisyah, Pak. Pak jomblo, Pak. Pak, oi, Pak. Beliau juga bersedekah dengan suami ya. Waktu itu alhamdulillah suami tercinta juga mengantarkan kami ke sini. Jadi sedekah Quran ini banyak membuka pintu silaturahim untuk kami. Kami di Biak jadi punya saudara, kami di Merauke jadi punya saudara, bahkan dengan Bapak Kapolres di Jayapura kami punya saudara. Di sini pun kami juga jadi punya saudara. Jadi Bapak Ibu yang mau bersedekah Al-Quran silahkan. Ustaz, berapa nilai sedekah Al-Qurannya? Satu Al-Quran ini 100.000. Berapa Bu? Mahal Ustaz, 100.000. Ibu beli handphone paling murah merek Samsung 1,5 juta. Kenapa handphone 1,5 dibilang murah, tapi Al-Quran bekal akhirat dibilang mahal? Bapak Ibu yang punya masalah nggak selesai-selesai, sedekah mah. Mumpung ada kesempatan sedekah dengan Al-Quran. Apa bedanya sedekah Al-Quran dengan Bapak sedekah 1 sak semen ke masjid? Semuanya baik, tapi hebatnya sedekah Al-Quran, 1 sak semen dilipat gandakan 1 sak. Tapi kalau Al-Quran yang dilipat gandakan itu bukan lagi per juz, bukan per surat, bukan per ayat, bukan per kalimat, bahkan per huruf. Bukan per kalimat, per huruf Pak dilipat gandakan oleh Allah. Ibu yang punya hutang gak selesai-selesai, sedekah ya. Insya Allah nanti hutangnya lunas, Allah bukakan pintunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang mau nyicil boleh Ustaz? Boleh. Nanti yang bersedekah kami kasih hadiah Qur'annya dan kami kasih piagam penghargaannya seperti ini. Ibu bisa lihat, ada foto saya, ada tanda tangan dan nama jelas saya, ada nomor rekening, ada barcode-nya. Jadi lembaga kami ini lembaga resmi. Bisa dicek di internet, karena hati-hati Bapak Ibu, saya sebelum gabung ke lembaga ini sudah saya verifikasi datanya, Pak. Rekeningnya mana, pembinanya siapa saja, konsep sedekahnya seperti apa, jangan sampai nanti jadi subhat atau tidak jelas. Jadi insya Allah ini amanah, Bapak Ibu nanti yang bersedekah, Al-Quran yang dicetak dan disalurkan ke seluruh tempat-tempat yang memerlukannya. Baik, langsung saja Ustaz Gontar sudah berdiri kembali di hadapan kita. Beliau akan membantu Bapak Ibu yang ingin berniat bersedekah Al-Quran. Sekali lagi, tidak ada paksaan bersedekah dengan uang. Yang punya niat, silahkan berniat walaupun hanya dengan niat, biar kami catat, biar kun fayakunnya Allah yang menentukan rezeki Bapak Ibu. Ustaz Gontar, silakan. Baik Bapak Ibu kami yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya pada sesi ini kami ingin mengajak Bapak Ibu kami semua untuk sama-sama kita ambil bagian dalam perjuangan dakwah ini, untuk sama-sama kita berjuang dalam membantu agama Allah dengan cara sedekah Al-Quran atau wakaf Al-Quran komitmen. Komitmen artinya Bapak Ibu bisa bersedekah Al-Quran atau berwakaf Al-Quran tanpa harus membayarkannya pada malam hari ini.